my name is Eti and welcome back to Etimity channel. Well, in this video, I'm going to talk about the use of I've got and I have. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan I've got dengan I have. But before we start, don't forget to like and subscribe this video to support this channel. Well, mungkin beberapa dari kalian sering mendengar atau membaca kata ini I've got or I've got a problem, I've got a car, I have a cat dan lain sebagainya. Jadi apa sih penggunaan dari I've got dengan or I have itu? Kalau I have biasa kan kita sering mendengar saya mempunyai. Bagaimana dengan I've got? Apakah sama? Atau berbeda ya? Baiklah, saya akan jelaskan. Untuk I've got, we use have got itu untuk to talk about possession. Jadi untuk menyatakan kepunyaan, ya. Contohnya I've got a car. Jadi maknanya saya mempunyai sebuah mobil. Jadi kita bisa menggunakan I've got ketika kita mau menyatakan possession atau kepunyaan. Yang kedua, to describe somebody. Jadi untuk mendeskripsikan seseorang, misalnya dia punya apa di matanya atau rambutnya seperti apa, kemudian badannya seperti apa. Contohnya, she's got a blue eyes, she's got a blue eyes. Jadi dia mempunyai sebuah mata yang biru. Contohnya, ini contoh ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan I've got itu kita bisa nyatakan untuk to talk about illness. To talk about illness ya, untuk menyatakan penyakit. Maksudnya kita lagi sakit apa, seperti itu. Contohnya I've got a headache. Jadi saya lagi sakit kepala. Aduh, lagi sakit kepala nih, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana pembentukan kalimat menggunakan I've got ya. Subjeknya apa, kemudian dia memakai apakah have got or has got. Ya, mari kita lihat di sini I untuk subjek Ayu Dewi ya, untuk subjek Ayu Dewi itu menggunakan have got ya. Jadi untuk singkatnya bisa seperti ini, I've got a problem or you've got a problem, they've got and we've got ya. Jadi memakai apostrof, kemudian di sini ve kemudian got ya. Kemudian untuk subjek she, he, it dia menggunakan has got. Has got. Jadi singkatnya seperti ini, she's got, he's got, kemudian it's got ya. Mari kita lanjut ke contohnya biar kalian lebih mengerti. Contoh yang pertama, I've got black hair. Jadi saya punya rambut hitam atau rambut saya warnanya hitam, seperti itu. Jadi itu mendescribe someone atau mendeskripsikan diri saya. Kemudian Tom has got two sisters. Jadi Tom itu punya 2 saudara perempuan. Selanjutnya, our car has got 4 doors. Jadi mobil kami atau mobil kita itu punya 4 pintu. Jadi menggunakan itu I've got itu menunjuk posesif ya, kepunyaan. Kemudian Ayu isn't feeling well. She's got a headache. Jadi Ayu itu merasa tidak enak badan karena dia lagi sakit kepala ya, seperti itu. Dia sedang menderita sakit kepala. Jadi she's got a headache itu menyatakan illness ya, penyakit. The last, they like animals, they've got cats. Jadi mereka menyukai hewan, mereka punya banyak kucing ya, kucing-kucing. Ya, seperti itu untuk penggunaan I've got pada positive sentence di kalimat positive. Nah, sekarang kita lanjut ke pembentukan kalimat negatif ya. Untuk subjek Ayu Dewi yang memakai have, kemudian tinggal ditambah not aja. So, contohnya I haven't got. Untuk singkatnya jadi tulisannya seperti ini, I haven't, kemudian pakai apostrof, kemudian T ya. Kemudian untuk subjek she, he, it
dia pakai has, kemudian tambah not. Jadi she hasn't got, itu untuk pengucapannya. She hasn't got or she has not got, ya. Nah, mari kita lihat ke contohnya. Yang pertama, I've got a motorbike but I haven't got a car. Artinya saya punya sebuah motor tetapi saya tidak punya sebuah mobil. Ya, jadi menyatakan kepunyaan, haven't got, ya, tidak mempunyai. Kemudian yang kedua, Mr. and Mrs. Harris haven't got on any children. Jadi Ibu dan Bapak Haris masih belum punya anak, ya. Haven't got. Kemudian yang selanjutnya, Tina hasn't got a camera. Jadi Tina tidak punya sebuah kamera. Jadi pakai has, ya, karena subjeknya adalah Tina, ya. Tina kemudian pronounnya adalah she, ya. Next, Sofyan wants to go to the concert, but he hasn't got a ticket. Jadi Sofyan ini, ya, ingin pergi ke konser, tetapi dia belum punya tiket. Jadi menggunakan he hasn't got a ticket, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk pertanyaan, ya. Bagaimana kita mau bertanya menggunakan have got. Ya, kita bisa lihat di sini untuk pembentukan pertanyaannya. Have atau has-nya itu di depan, ya. Nanti tergantung subjeknya. Kemudian have ini diikuti oleh are, you, or they, or we, kemudian got. Kemudian untuk subjek she, it, has-nya duluan, ya. Kemudian subjeknya she atau he atau it, kemudian got. Untuk short answer-nya, untuk jawabannya ketika ada seseorang bertanya kepada kita mengenai have you got ini, kita bisa mengatakan kalau jawabannya yes, bilang aja yes I have, ya. Or kalau jawabannya no, jadi pakai no I haven't. Saya belum punya. Sama dengan untuk subjek yang she, he, it, misalnya jawabannya yes, berarti yes she has. Kemudian kalau jawabannya no, berarti she hasn't. Ya, mari kita ke contohnya. Have you got a new bag? Apakah kamu punya sebuah tas yang baru? Kalau you bilang ya, berarti yes I have. Kalau you bilang belum, berarti no I haven't, ya. Kemudian yang kedua, has and got a car? Apakah Ana punya sebuah mobil? Kalau jawabannya yes, berarti yes she has. Kalau jawabannya no seperti ini, maka kita mengatakan no she hasn't, ya. Tidak, dia belum punya. Kemudian the next, what have you got in your bag? What have you got in your bag? Itu apa sih yang ada di dalam tasmu? Ya, if you want to say tidak ada, kosong, you say nothing, it's empty, ya. Kemudian, have you got a passport? Have you got a passport? Apakah kamu punya paspor? Kalau you jawab yes, berarti yes I have. Kemudian if you want to say no, masih belum punya paspor, you say no I haven't. Jadi kalau untuk kalian ingin bertanya kepada teman kalian, apakah kalian mempunyai, you can use have you got bla 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 bla, ya, seperti itu. Next, we can use has or have instead of have got. Jadi, selain kita menggunakan have got yang bermakna mempunyai, kita juga bisa menggunakan has atau have. Itu maknanya sama, ya. So, I've got dengan I have itu maknanya sama. Kita bisa lihat contohnya di sini. She has blue eyes. Jadi, dia memiliki mata yang biru. Kemudian, they have some cats. Dia punya banyak atau dia punya beberapa kucing. Kalau kita pakai have got, kita bisa bilang aja she has got blue eyes, or they have got some cats. Cats itu sama maknanya, ya. Kemudian dalam in negative and question sentence we use do or does. Jadi kalau kita menggunakan have, has atau have di dalam kalimat negatif kemudian atau kalimat questionnya, kalimat pertanyaan, kita menggunakan auxiliary to do. Do kemudian does. Contohnya adalah she doesn't have any idea. Dia tidak punya ide. Atau kalau kita menggunakan have got, we say she hasn't got any idea. Itu maknanya sama.
The next, it's a nice house but it doesn't have any garden. Jadi rumah ini bagus tetapi tidak punya ini kebun. Jadi seperti itu. Jadi pakai it doesn't ya. Kemudian atau kalau misalnya kita mau mengatakan memakai have got, it's a nice house but it hasn't got any garden. Ya, itu maknanya sama. Kemudian does they have cars? Apakah mereka punya banyak mobil atau beberapa mobil? Kemudian, how much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Ya. Well, that's the explanation about the use of I've got and I have. Jadi itu tadi penjelasan mengenai penggunaan I've got atau I have. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian masih bingung dengan penjelasan saya atau ada yang kurang jelas, kalian bisa meninggalkan komentar, saran, atau pertanyaan di kolom komentar video ini. And don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. The last, thanks for watching. See you in the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum.